Irjen Teddy mengklaim mengalami kerugian dari kantong pribadi hingga hampir 20 miliar rupiah. Kerugian tersebut lantaran dirinya ditipu oleh seseorang soal informasi adanya penyelundupan narkoba seberat 20 ton lewat jalur laut China Selatan. Orang yang menipu Teddy tersebut yakni seorang wanita bernama Anita alias Linda. Berangkat dari informasi palsu tersebut, Irjen Teddy Minahasa merugi karena sempat melakukan operasi penangkapan. Diketahui penipuan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Irjen Teddy terjerumus dituduh turut serta menjual narkoba. Teddy mengatakan, dirinya mendapat laporan informasi palsu dari Linda pada tanggal 23 Juni tahun 2022. Ada orang yang pernah menipu saya soal informasi penyelundupan narkoba sebesar 2 ton melalui jalur laut bernama Anita alias Linda, yang membuat saya rugi hampir 20 miliar rupiah untuk biaya operasi penangkapan di Laut China Selatan dan sepanjang Selat Malaka dari kantong pribadi, ucap Teddy dalam keterangannya, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022, dikutip dari Kompas.com. Dikatakan Teddy juga, setelah penipuan, Linda masih sempat meminta Teddy Minahasa untuk melakukan kerjasama. Linda kembali meminta bantuan Teddy untuk menjual pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam, bahkan Linda meminta biaya operasional untuk berangkat ke Brunei. Namun, permintaan itu ditolak Irjen Teddy Minahasa dan mengalihkan tawaran itu dengan perkenalan kepada AKBPD yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Hal ini juga berhubungan dengan AKBPD yang masih memiliki barang sitaan narkoba. Dalih Teddy, niat awalnya memperkenalkan AKBPD kepada Linda untuk melakukan penangkapan terhadap Linda. Dan tujuannya menjebloskan Anita alias Linda ke penjara. Sehingga kekecewaannya lantaran dibohongi terbalaskan, sesungguhnya, niatan saya adalah untuk melakukan penangkapan terhadap Linda, ucapnya. Selain itu, ia berharap dengan adanya penangkapan Linda, maka AKBPD bisa mendapatkan reward dari pimpinan. Ternyata, lanjut Teddy, implementasi dari teknik delivery control ataupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural, sehingga rencana tersebut gagal. Irjen Teddy malah dianggap terlibat karena memperkenalkan Linda dengan AKBPD untuk transaksi narkoba. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit membenarkan soal penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa lantaran kasus narkoba. Lewat rilisnya, Jenderal Listio Sigit mengatakan, Irjen Teddy Minahasa ditangkap oleh Divisi Propam Polri. Divisi Profesi dan Pengamanan atau biasa disingkat Divisi Propram adalah salah satu unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Kasus bermula ketika beberapa hari yang lalu, Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Kapolda Metro Jaya dipimpin Irjen Fadil Imran. Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat. Lantas berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan ternyata mengarah pada anggota polisi berpangkat Bribka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, kata Kapolri. Dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Lantas kasus tersebut pun terus dikembangkan. Kemudian, seiring dengan perkembangan tersebut, sampailah pada seorang pengedar, dan juga mengarah pada personel oknum perwira anggota Polri yang berpangkat AKBP. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan, polisi berpangkat AKBP ini merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.